Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selamat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai pekerjaan di ketinggian atau working at height. Sudah siap menyimak? Kecelakaan kerja akibat jatuh dari ketinggian merupakan salah satu penyebab kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja yang sering terjadi menurut OSHA tahun 2016. 36% kecelakaan kerja yang berakibat fatal terjadi diakibatkan oleh jatuh dari ketinggian menurut Health and Safety Executive UK tahun 2015. Sebenarnya apa sih itu pekerjaan ketinggian? Menurut Permenaker RI nomor 9 tahun 2016 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan ketinggian, pekerjaan ketinggian adalah suatu kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi bahaya jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja tersebut cedera, meninggal dunia, atau terdapat kerusakan harta dan benda. Pekerjaan ketinggian ini juga seringkali disebut pekerjaan apabila dilakukan pada ketinggian lebih dari atau sama dengan 1,8 meter dari permukaan tanah atau permukaan lantai, sehingga membutuhkan permit to work atau izin kerja. Teman-teman, seringkali kecelakaan terjatuh dari ketinggian terjadi akibat pekerja tidak memiliki cukup waktu berpegangan pada sesuatu. Namun, kecelakaan kerja pada ketinggian ini dapat dicegah dengan menggunakan peralatan atau alat pelindung diri. Adapun alat pengaman atau alat pelindung diri pada pekerjaan ketinggian ini adalah sebagai berikut. Safety belt. Peranan dari safety belt sebenarnya sama dengan full body harness, tetapi bedanya dengan pemakaian alat pelindung jatuh ini hanya dihubungkan ke sisi pinggang pekerja saja. Safety belt baiknya tidak dipakai untuk pekerjaan yang memungkinkan pekerjanya dapat terjatuh dari ketinggian. Sebab bila pekerja terjatuh, ia masih tetap dapat mengalami cedera di bagian pinggang maupun tulang belakangnya walau pekerja masih dalam keadaan bergantung. Full body harness. Pemakaian full body harness berguna untuk mengurangi resiko cedera fatal karena terjatuh dari ketinggian. Full body harness ini didesain membuat perlindungan ke semua sisi badan pekerja seperti bahu, paha sisi atas, dada, dan panggul hingga lebih aman saat bekerja pada ketinggian. Pemakaian full body harness dilengkapi dengan D-ring yang terdapat di belakang dan bisa dipasangkan ke lanyard, lifeline, dan komponen benda yang cocok dengan full body harness. Shock absorber merupakan peredam kejut yang didesain untuk menyerap daya kinetik dan mengurangi desakan yang muncul karena terjatuh. Alat penahan jatuh ini mempunyai 3 fungsi penting, yaitu mengurangi kemampuan desakan maksimum dalam menahan badan pekerja saat terjatuh, mengurangi atau menghindari kerusakan komponen fall arrest system atau sistem penahan jatuh, dan mengurangi kemampuan desakan pada anchor, serta yang paling terpenting adalah mengurangi resiko cedera pada pekerja. Lanyard, yaitu tali pendek pengikat yang biasanya berfungsi untuk menahan guncangan bila pekerja terjatuh bebas. Pekerja dapat memakai lanyard untuk membatasi guncangan saat jatuh bebas dengan panjang maksimum 1,2 meter. Anchor point. Sebelum bekerja pada ketinggian,
Pekerja harus meyakinkan kalau anchor yang tersambung pada lifeline atau lanyard harus kuat dan stabil dan lokasinya telah sesuai. Jika pemakaian anchor ditujukan menjadi penahan pekerja dari peluang terjatuh, anchor harus dapat menahan beban paling tidak 3,5 kN atau 363 kg atau sama dengan 4 kali berat pekerja. Fall arrestor atau rope grab, piranti ini dipakai bila pekerja memerlukan perpindahan tempat atau bergerak dengan vertikal, biasanya berjarak cukup panjang. Dan bila pekerja bergerak ke atas, rope grab akan turut bergerak naik mengikuti pergerakan pekerja. Namun bila pekerja itu mendadak terjatuh, rope grab dengan mekanik akan mencengkeram lifeline. Lifeline didefinisikan merupakan tali pengaman fleksibel yang terbuat dari serat, kawat, atau anyaman. Lifeline ini biasanya dihubungkan pada anchor point dan lifeline harus mempunyai kemampuan daya tarik minimal 2,75 ton atau sama dengan diameter tali 60 mm. Lifeline dapat dipasangkan secara vertikal maupun horizontal bergantung keperluan. Pastikan lifeline betul-betul terpasang aman di anchor point dan tidak mengalami kerusakan apapun. Retractable lifeline. Langkah kerja retractable lifeline nyaris sama dengan langkah kerja seatbelt mobil. Saat pekerja melakukan pergerakan vertikal atau horizontal, lifeline akan memanjang atau menarik kembali pada keadaan semula secara otomatis dan akan mengunci jika berlangsung tarikan dengan mendadak atau pada saat pekerja terjatuh. Hal penting yang harus diperhatikan saat memakai retractable lifeline yaitu pastikan piranti ini dalam tempat tegak lurus dengan badan pekerja untuk menghindari pendulum efek.